Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8, di mana kami di sini akan menjelaskan mengenai analisis SWOT dan bagaimana penggunaannya dalam suatu kasus pada sebuah kasus kesehatan. Penasaran seperti apa? Mari simak video berikut ini. Baik, perkenalkan, nama saya Siska Saprianti sebagai pemateri pertama di kelompok kami. Langsung saja materi yang saya bawakan yang pertama itu adalah sejarah analisis SWOT. Banyak kajian yang menyebutkan bahwa analisis SWOT sempat diperkenalkan sejak tahun 1920-an. Analisis tersebut merupakan bagian dari Harvard Policy Model yang dikembangkan di Harvard Business School. Sayangnya, ketika analisis tersebut digunakan pertama kali, masih terdapat beberapa kelemahan. Misalnya adalah analisis yang dibuat masih bersifat sangat deskriptif. Analisis tersebut tidak dilengkapi dengan strategi-strategi yang bisa dikembangkan dari hasil analisis kekuatan kelemahan yang telah ditentukan. Albert Humphrey merupakan tokoh pertama yang melakukan metode SWOT. Hal itu ia lakukan ketika melakukan penelitian di Stanford University sekitar tahun 1960 sampai 1970. Proyek tersebut bertujuan untuk mencari tahu mengapa suatu perencanaan bisnis bisa gagal, mengetahui solusi apa yang bisa dilakukan sebagai respon atas kegagalan ini. Dari selanjutnya adalah pengertian analisis SWOT. Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Metode perencanaan strategi yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan atau strengths, kelemahan atau weaknesses, peluang atau opportunities, dan ancaman atau threats. Sedangkan menurut David 2008, semua organisasi memiliki kekuatan dan kelemahan. Dari selanjutnya adalah unsur-unsur analisis SWOT. Pertama, stres atau kekuatan. Stres merupakan situasi atau kondisi yang merupakan kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan atau organisasi yang bisa memberikan pengaruh positif pada saat ini ataupun di masa yang akan datang. Yang kedua itu weakness atau kelemahan. Kelemahan adalah hal yang wajar dalam segala sesuatu, tetapi yang terpenting adalah bagaimana sebagai penentu kebijakan bisa meminimalisasi kelemahan-kelemahan tersebut. Untuk ketiga, opportunities atau peluang. Mungkin maraknya keracunan makanan dengan sangat minim gizi akan sangat mengganggu kesehatan dan produktivitas kerja. Peran ilmu gizi dan kesehatan akan menjadi daya tarik bagi masyarakat, bisa menjadi unggulan perguruan tinggi. Analisa ini dapat diisi dengan menggunakan panduan. Yang pertama itu kesempatan apa yang bisa dilihat. Kedua, perkembangan tren apa yang sejalan dengan perusahaan. Dan keempat adalah threats atau ancaman. Ancaman merupakan kebalikan dari sebuah peluang. Ancaman dapat berupa faktor-faktor lingkungan yang tidak menguntungkan bagi sebuah lembaga pendidikan. Perkenalkan, nama saya Zefanata Misha dengan NIM J1A1222092 yang akan melanjutkan materi, yaitu materi tentang tujuan dari analisis SWOT, manfaat analisis SWOT, dan apa saja langkah-langkah dari analisis SWOT. Menurut Jogianto dalam Lukmando, tujuan dari analisis SWOT adalah yang pertama, mengidentifikasi kondisi internal dan eksternal yang terlihat sebagai input merancang proses sehingga proses yang dirancang dapat berjalan optimal, efektif, dan efisien. Yang kedua, menganalisis suatu kondisi di mana akan dibuat sebuah rencana untuk melakukan sesuatu. Yang ketiga, mengetahui keuntungan yang dimiliki oleh perusahaan. Yang keempat, prospek perusahaan untuk penjualan, keuntungan, dan pengembangan produk yang akan dihasilkan. Yang kelima, menyiapkan perusahaan untuk siap dalam menghadapi permasalahan yang terjadi. Yang keenam, menyiapkan untuk menghadapi adanya kemungkinan perencanaan pengembangan di dalam perusahaan. Nah, selanjutnya ada juga manfaat dari SWOT. Di sini yang pertama yaitu analisis SWOT dapat membantu melihat sesuatu persoalan dari 4 sisi sekaligus yang menjadi dasar dari sebuah analisis persoalan, yaitu kekuatan, kelemahan, kesempatan, atau peluang dan ancaman. Yang kedua, analisis SWOT mampu memberikan hasil berupa analisis yang cukup tajam sehingga mampu memberikan arah atau merekomendasikan untuk mempertahankan kekuatan sekaligus menambah keuntungan berdasarkan sisi peluang yang ada sambil mengurangi kekurangan dan juga menghindari ancaman. Yang ketiga, analisis SWOT dapat membantu kita membedah organisasi dari 4 sisi. 4. Analisis SWOT dapat menjadi instrumen yang cukup ampuh dalam melakukan analisis strategi sehingga dapat menemukan langkah yang tepat dan terbaik untuk sesuai dengan situasi pada saat itu.
Yang kelima, minimalisasi kelemahan yang ada serta menekan munculnya dampak ancaman yang akan timbul. Adapun langkah-langkah analisis SWOT yang pertama yaitu pengambilan keputusan strategis. Keputusan strategis melibatkan identifikasi isu-isu strategis, analisis situasi internal dan eksternal, serta menentukan langkah-langkah besar yang akan diambil untuk mengarahkan organisasi ke arah yang diinginkan. Yang kedua, penentuan tujuan. Penentuan tujuan yang spesifik melibatkan pengidentifikasian dan perumusan tujuan yang sangat jelas, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batas waktu tertentu. Ketiga, kesiapan yang memadai dalam menghadapi suatu tugas, tantangan, atau situasi. Yang keempat, menentukan kriteria kesiapan, menilai sejauh mana suatu tim, individu, atau organisasi telah memenuhi persyaratan yang diperlukan. Yang kelima, memberi alternatif langkah-langkah pemecahan persoalan. Individu atau tim yang dapat mengembangkan beberapa alternatif langkah-langkah untuk memilih atau mendekatkan yang paling efektif. Baik, perkenalkan, nama saya Popika Larifana selaku pemateri ketiga. Jadi di sini saya akan membawakan materi mengenai kelebihan dan kekurangan dari analisis SWOT dan juga teknik pengambilan keputusan dari analisis SWOT. Langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu kelebihan dari analisis SWOT. Yang pertama itu, dengan analisis SWOT kita dapat memahami bisnis dengan baik. Kemudian yang kedua, mengatasi kelemahan dengan solusi yang tepat. Yang ketiga, analisis SWOT dapat mencegah kemungkinan ancaman. Yang keempat, analisis SWOT juga dapat memanfaatkan peluang yang ada dengan lebih tepat. Kemudian yang kelima, ada mengembangkan tujuan bisnis dan strategi yang sesuai untuk mencapainya. Kita masuk pada materi yang kedua, yaitu kekurangan dari analisis SWOT. Yang pertama, ada analisis SWOT tidak memprioritaskan masalah sehingga berkemungkinan akan banyak hal yang tertunda atau terabaikan. Yang kedua, tidak memberikan solusi atau menawarkan keputusan alternatif. Kemudian yang ketiga adalah meski membantu dalam menghasilkan banyak ide, tetapi tidak membantu kita memilih mana yang terbaik. Kemudian ada menghasilkan banyak informasi, tetapi tidak semuanya tepat dan berguna untuk kebutuhan bisnis kita. Ketika melakukan analisis SWOT, kita harus ingat bahwa itu hanya satu tahap dari proses perencanaan saja. Untuk masalah yang kompleks memerlukan sebuah penelitian dan analisis khusus tersendiri yang lebih mendalam untuk membuat keputusan. Kemudian kita masuk pada materi teknik pengambilan keputusan dari analisis SWOT. Pertama ada identifikasi dan pengumpulan data. Yang kedua, analisis SWOT yang komprehensif. Lakukan analisis SWOT secara menyeluruh. Yang ketiga, penentuan prioritas dan bobot. Nah, kita memberikan prioritas yang setiap elemen SWOT pada setiap elemen SWOT dan memberikan bobot untuk mengevaluasi dampak relatifnya. 4. Penentuan strategi utama. Dan yang kelima, ada segmentasi strategi. Ini memungkinkan pengambilan tindakan yang terfokus dan terukur. Kemudian keenam, perencanaan tindakan operasional. 7. Monitoring dan pengukuran kinerja. Kemudian yang kedelapan ada evaluasi dan revisi berkala. Kesembilan ada partisipasi pihak terkait. Melibatkan pihak terkait termasuk tim internal, pemangku kepentingan, dan mungkin ahli eksternal untuk mendapatkan berbagai pandangan dan mendukung penerapan strategi. Yang ke-10 ada pengintegrasian dengan proses keputusan lainnya. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Hai, perkenalkan saya Triza Aulia Zalsela Mustafa dengan NIM C1A1222082 sebagai pemateri keempat. Baik, materi berikutnya yaitu analisis SWOT pada kasus. Untuk kasus yang kami ambil yaitu upaya pencegahan stunting di wilayah kerja Puskesmas Dolo. Untuk S atau strength, kekuatan. Nah, yang pertama, Puskesmas Dolo melaksanakan posyandu dengan aktif. Dalam rangka memastikan kesejahteraan masyarakat, Puskesmas Dolo menggelar kegiatan posyandu secara rutin dan berkelanjutan. Yang kedua, kader posyandu aktif dalam pelaksanaan posyandu. Melalui keterlibatan aktif mereka, posyandu dapat berfungsi sebagai jembatan utama antara masyarakat dan layanan kesehatan yang disediakan oleh puskesmas. Yang ketiga, adanya program berlanjutan dalam pendanaan dan pencegahan stunting. Dengan alokasi dana yang terencana dengan baik, puskesmas ini mampu menyediakan layanan kesehatan yang berkualitas, termasuk edukasi gizi untuk ibu hamil dan balita. Yang keempat, tersedianya tenaga gizi dalam program penanggulangan stunting. Tenaga gizi bekerja sama dengan tim medis lainnya untuk menyusun rencana nutrisi yang sesuai dengan kebutuhan individu. Yang kelima, adanya kerjasama yang baik antara Puskesmas Dolo dengan pemerintah desa setempat dalam program pencegahan stunting.
Setelah ada kekuatan, yang kedua weakness atau kelemahan. Yang pertama, kurangnya penyuluhan tentang bahaya stunting. Puskesmas sebagai pusat pelayanan kesehatan masyarakat seharusnya menjadi garda terdepan dalam memastikan informasi yang akurat dan relevan mengenai masalah kesehatan. Kedua, kurangnya pengetahuan ibu terkait stunting. Kondisi ini tidak hanya mempengaruhi kualitas hidup anak, tetapi juga menimbulkan dampak jangka panjang terhadap pertumbuhan dan perkembangannya. Ketiga, kurangnya penerapan PHBS individu. Jadi PHBS merupakan fondasi utama untuk memastikan kesehatan masyarakat, terutama pada anak-anak yang rentan mengalami stunting. Yang keempat, kurangnya penyuluhan tentang gizi ibu dan balita. Yang kelima, kurangnya kesadaran atau partisipasi masyarakat dalam kegiatan posyandu. Jadi percuma ya kalau kegiatan posyandunya itu aktif, namun partisipasi masyarakat itu masih kurang. Jadi seharusnya kegiatan posyandu itu menjadi platform yang penting. Jadi seringkali mereka tidak mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat. Ini menunjukkan bahwa adanya kelemahan dan pendekatan komunitas untuk mengatasi masalah stunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Eka Putra. Saya di sini sebagai materi kelima untuk melanjutkan penjabaran mengenai analisis SWOT terhadap usaha atau upaya dari Puskesmas Dolo dalam pencegahan stunting. Nah, di sini analisis SWOT yang ketiga yaitu opportunity atau peluang. Di mana peluang yang dimiliki di sini ada yang pertama yaitu kerjasama dengan kader kesehatan terkait dengan baik. Kader-kader yang memiliki pengetahuan yang kompeten dapat mengedukasi masyarakat agar memiliki pengetahuan mengenai stunting dan bagaimana pencegahannya serta bagaimana untuk mencegah stunting. Peluang yang kedua yaitu kerjasama yang baik antara puskesmas dengan pemerintah desa, di mana dengan adanya kerjasama ini jadi upaya mencegah stunting menjadi lebih mudah untuk dilakukan. Yang pertama yaitu adanya dukungan dalam pendistribusian suplemen gizi dan juga perizinan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya stunting dan bagaimana mencegah stunting. Yang ketiga yaitu kerjasama yang baik antara Puskesmas Dolo dengan pemerintah daerah, di mana dengan adanya kerjasama ini cakupan intervensi dari Puskesmas Dolo jauh lebih luas, bukan hanya di desa saja tapi juga di daerah. Kemudian peluang yang keempat yaitu adanya dana atau bantuan keuangan dari luar puskesmas. Nah, dengan adanya dana ini, maka kualitas pelayanan puskesmas dapat meningkat seperti pelayanan gizi yang baik, kemudian asupan gizi juga akan bertambah, kemudian juga kemampuan dalam penyuluhan masyarakat menjadi meningkat. Kemudian selanjutnya kita melangkah ke bagian keempat dari analisis SWOT ini yaitu threat atau ancaman. Di mana ancaman di sini yang pertama adanya yaitu kurangnya dukungan dari keluarga atau peran keluarga dalam pencegahan stunting ini. Kurangnya kesadaran dari keluarga tentang pencegahan stunting ini dapat menghambat intervensi dari puskesmas. Teman yang kedua yaitu masih kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai bahaya stunting. Apabila kesadaran dan pengetahuan masyarakat ini juga kurang, maka tentu saja ini dapat mengancam lebih banyak lagi peningkatan kasus stunting pada anak-anak. Selanjutnya yang ketiga yaitu kurangnya partisipasi ibu dalam posyandu. Maka pendeteksian dini mengenai kondisi anak itu juga menjadi kurang, sehingga ancaman meningkatnya kasus stunting bisa meningkat. Kemudian ancaman yang terakhir yang keempat yaitu kondisi masyarakat yang ekonominya dari menengah ke bawah, di mana kondisi ini menimbulkan yang namanya kekurangan atau ketidakmampuan dalam upaya untuk mencukupi kebutuhan gizi dalam kehidupan sehari-hari. Baik, itulah tadi materi yang dapat saya jelaskan. Semoga materi tersebut dapat menambah wawasan